I used to do, and all the pain I put you through. Mama, now I'm here for you. For all the times I made you cry, the days I told you lies. Now it's time for you to rise. For all the things you sacrificed. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Mama, I'm grown up now. It's a brand new day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Selawat beriringan salam tak lupa-lupanya kita sanjungkan kepada Nabi Yuna Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita bisa mengadakan kuliah online pada saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati yaitu Bapak Pembimbing, dosen pembimbing Bapak Zainal Azwar, dan kepada teman-teman yang saya muliakan. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata mukadimah, langsung saja kami dari kelompok 6 akan membuat video tentang mata kuliah perbandingan mazhab dalam sumber dan dalil tentang keujahan kias di kalangan usuliyin. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian kias. Kias menurut arti bahasa ialah penyamaan, membandingkan atau pengukuran, menyamakan sesuatu dengan yang lain. Pengertian kias menurut para ulama usul fikih ialah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya dengan cara membandingkan kepada satu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan ilat antara kedua kejadian atau peristiwa itu. Selanjutnya, rukun kias. Rukun kias yang pertama ialah al-aslu atau pokok. Sumber hukum yang berupa nas-nas yang menjelaskan tentang hukum atau wilayah tempat sumber hukum, yaitu masalah yang menjadi ukuran atau tempat yang menyerupakan. Para fuqaha mendefinisikan al-aslu sebagai objek kias, di mana suatu permasalahan tertentu dikiaskan kepadanya, atau al-maqis alaih, dan musabbah bih atau tempat menyerupakan juga diartikan sebagai pokok, yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Imam Al-Hamidi dalam Al-Mathu mengatakan bahwa al-aslu adalah sesuatu yang bercabang, yang bisa diketahui hukumnya sendiri. Contoh, pengharaman ganja sebagai kias dari minuman keras adalah keharamannya, karena suatu bentuk dasar tidak boleh terlepas dan sesuatu dibutuhkan dengan demikian, maka al-aslu adalah objek kias, di mana suatu permasalahan tertentu dikiaskan kepadanya. Selanjutnya, yang kedua, al-far'u atau cabang. Al-far'u adalah sesuatu yang tidak ada ketentuan nas. Fara' yang berarti cabang, yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nas yang dapat dijadikan sebagai dasar. Fara' disebut juga makis atau yang diukur, atau musyabbah yang diserupakan, atau mahmul yang dibandingkan. Selanjutnya, al-hukum. Al-hukum adalah hukum yang dipergunakan kias untuk memperluas hukum dari asal ke far' atau cabang, yaitu hukum dari asal yang telah ditetapkan berdasarkan nas, dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada fara' seandainya ada permasalahan ilatnya. Selanjutnya, al-ilat atau sifat. Ilat adalah alasan serupa antara asal dan fara' atau cabang, yaitu suatu sifat yang terdapat pada asal. Dengan adanya sifat itulah asal mempunyai suatu hukum, dan dengan sifat itu pula terdapat cabang disamakan dengan hukum nas. Selanjutnya, contoh kias. Contoh kias ialah minum narkotik adalah suatu perbuatan yang perlu ditetapkan hukumnya, sedangkan tidak ada satu nas pun yang dapat dijadikan sebagai dasar hukumnya. Untuk menetapkan hukumnya dapat ditempuh cara kias dengan
cari perbuatan yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas, yaitu perbuatan meminum khamar yang diharamkan berdasarkan firman Allah surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapatkan keuntungan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Doni. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kehujjahan kias di kalangan usuliyin. Kedudukan kias sebagai sumber hukum mendapat tanggapan yang beragam di kalangan ulama usul fikih. Pada dasarnya, ulama usul fikih sepakat akan kebolehan penggunaan dan kehujjahan kias dalam masalah duniawi. Ulama usul fikih juga sepakat atas kehujjahan kias yang dilakukan Rasulullah semasa hidupnya. Adapun perbedaan mereka adalah dalam hal penggunaan kias yang terdapat dalam hukum syariat yang tidak ada nasnya secara jelas. Untuk lebih terperinci, ulama usul fikih membagi kepada 4 golongan. Yang pertama, pendapat jumhur ulama usul fikih. Pendapat ini mengatakan bahwa kias bisa dijadikan sebagai metode atau sarana dalam mengistinbatkan hukum syarak. Bahkan menurut jumhur, mengamalkan kias adalah wajib. Oleh karena itu, jumhur ulama usul fikih yang menjadikan kias sebagai landasan hukum, mereka menggunakan kias dalam suatu peristiwa yang tidak terdapat hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah ataupun dalam ijma' para sahabat. Ingat, mereka menggunakan kias secara tidak berlebihan dan tidak melampaui batas kewajaran. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat ulama Zahiriyah. Menurut pendapat ini, bahwa secara logika, kias memang diperbolehkan. Tetapi tidak ada satu nas pun di dalam Al-Quran yang menyatakan wajib melaksanakannya. Kelompok ulama Zahiriyah ini, mereka sama sekali tidak menggunakan kias sebagai landasan hukum. Oleh karena itu, mereka menetapkan sebuah hukum hanya dari teks nas semata. Kemudian pendapat yang ketiga, yaitu pendapat Syiah. Menurut pendapat Syiah ini, bahwa kias tidak bisa dijadikan landasan hukum dan tidak wajib diamalkan. Karena kewajiban mengamalkan kias adalah suatu yang bersifat mustahil menurut akal. Jadi, penggunaan kias menurut pendapat Syiah ini adalah mustahil menurut pandangan mereka. Kemudian, kelompok yang keempat adalah kelompok yang menggunakan kias secara luas dan mudah. Mereka berusaha menggabungkan dua hal yang tidak terdapat kesamaan illat di antara keduanya. Kadang-kadang memberi kekuatan yang lebih tinggi terhadap kias, sehingga metodologi kias dalam mengistinbatkan sebuah hukum dapat membatasi keumuman sebagian ayat Al-Quran dan Sunnah. Dari keempat pendapat tersebut, maka timbullah persoalan. Dari beberapa pendapat yang beragam itu, terdapat dua kelompok yang menyikapi kias sebagai sumber hukum. Yang pertama adalah kelompok yang menerima kias sebagai sumber hukum. Menurut kelompok ini, salah satu nas Al-Quran yang dikemukakan jumhur ulama usul fikih dalam menjadikan kias sebagai sumber hukum adalah Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Dari ayat tersebut dapat menunjukkan bahwa jika ada perselisihan pendapat di antara ulama tentang hukum suatu masalah, maka jalan keluarnya dengan mengembalikannya kepada Al-Quran dan Sunnah. Cara mengembalikannya yaitu dengan melakukan kias. Maka kelompok ini menerima kias sebagai sumber hukum, yang mana sumber hukum setelah Al-Quran dan Sunnah dan setelah ijma' pada sahabat. Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut jumhur ulama usul fikih, Rasulullah mengakui ijtihad berdasarkan pendapat akal,
dan kias termasuk salah satu ijtihad melalui akal dengan adanya rujukan kepada sebelumnya. Seperti contoh, menjadikan beras dikiaskan kepada gandum dalam menyikapi persoalan zakat. Kemudian kelompok yang kedua yaitu kelompok yang menolak kias sebagai sumber hukum. Kelompok ini menolak kias sebagai sumber hukum beralasankan penolakan kias sebagai dalil dalam menetapkan hukum menurut kelompok yang menolaknya, yakni mazhab Zahiri dan Syiah. Dikarenakan menurut mereka kias merupakan aktivitas akal. Dalam aplikasinya kias menuai kontroversi di kalangan para ulama. Kelompok Zahiriyah ini juga berpendapat bahwa ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 tersebut hanya perintah Allah untuk mengembalikan sesuatu kepada Allah ketika terdapat beda pendapat dan mengembalikan sesuatu kepada Nabi. Jadi tidak ada perintah untuk mengembalikan sesuatu kepada kias. Maka jelas bahwa selain Al-Quran dan Sunnah tidak dapat dijadikan rujukan ketika terjadi perbedaan pendapat. Jadi kias menurut ulama Zahiriyah bukan Al-Quran atau Sunnah. Karenanya tidak suatu persoalan hukum ada yang dapat dikembalikan kepada kias. Oleh karena itu, kelompok ini menolak kias sebagai sumber hukum. Dalam suatu hadis dari Mu'az bin Jabal bahwa Nabi SAW mengutusnya ke Yaman. Nabi bertanya, "Bagaimana kamu jika dihadapkan suatu permasalahan hukum?" Maka ia menjawab, "Saya berhukum dengan kitab Allah." Nabi berkata, "Jika tidak terdapat dalam kitab Allah?" Mu'az menjawab, "Saya berhukum dengan sunnah Rasulullah SAW." Kemudian Nabi bertanya, "Jika tidak terdapat dalam sunnah Rasulullah SAW?" Mu'az menjawab, "Saya akan berijtihad dan tidak berlebihan dalam berijtihad." Maka Rasulullah SAW memukul ke dada Mu'az dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah sepakat dengan utusannya Mu'az dengan apa yang diridai Rasulullah SAW." Hadis riwayat At-Tabrani. Maka kelompok ini juga menolak hadis dari Mu'az bin Jabal tersebut dengan alasan. Yang pertama, hadis tersebut diriwayatkan dari suatu kaum yang namanya tidak diketahui. Karenanya tidak dijadikan hujjah atas orang-orang yang tidak mengetahui siapa perawinya. Yang kedua, dalam urutan perawinya terdapat hadis bin Amru yang tidak pernah mengemukakan hadis selain dari jalur ini. Maka dapat dikesimpulankan bahwa kelompok ini menolak kias sebagai sumber hukum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Aisyah. Baiklah, saya akan melanjutkan poin C, yaitu pendapat terkuat menurut pemakalah. Menurut pemakalah, pendapat terkuat yaitu pendapat Zahiriyah termasuk Imam Al-Sawkani bahwa secara logika kias memang diperbolehkan, tetapi tidak ada satu nas pun dalam Al-Quran yang menyatakan wajib melaksanakannya. Kelompok ulama Zahiriyah dan Syiah Imamiyah, mereka sama sekali tidak menggunakan kias sebagai landasan hukum. Mazhab Zahiriyah tidak mengakui adanya ilat atas suatu hukum dan menganggap tidak perlu sasaran dan tujuan nas, termasuk menyikap alasan-alasannya guna menetapkan suatu kepastian hukum yang sesuai dengan ilat. Sebaliknya, mereka menetapkan hukum hanya dari teks nas semata. Kias menurut Zahiriyah bukan Al-Quran atau Sunnah, karena tidak suatu persoalan hukum ada yang dapat dikembalikan kepada kias. Kemudian, kelompok Zahiri menolak hadis Mu'adz bin Jabal sebagai landasan penetapan kias. Kelompok tersebut berargumen bahwa dari segi matan, teks, dan sanad periwayatan hadis tersebut dianggap gugur.
Artinya, dari segi periwayatan dan perawinya, hadis tersebut masih diperselisihkan kebenarannya. Kelompok ulama Zahiriyah juga menilai bahwa hadis tersebut adalah maudhu', dibuat-buat, dan jelas kebohongannya, karena mustahil ada hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Baiklah, itulah hasil makalah dari kelompok 6. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A new day, I'd like to